dan membuat mereka menangis. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang melelahkan, yang membuat sebagian orang terkadang putus asa, kemudian dia mengakhiri hidupnya. Yang membuat sebagian manusia kadang-kala tenggelam dalam kesedihan dan lupa untuk meminta pertolongan dan bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan juga dalam urusan agama, tidak sedikit manusia yang terjebak dalam dosa, sulit untuk melaksanakan perintah, tenggelam dalam kemaksiatan. Tanpa pertolongan Allah juga dia nggak akan bisa bangkit. Kita butuh hidayah dari Allah. Kita butuh petunjuk. Butuh untuk dikuatkan agar kita istiqamah. Karena badai yang akan datang menghadang setiap hamba semakin dahsyat dan menakutkan. Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak ada suatu masa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, melainkan yang sesudahnya akan lebih buruk daripada yang sebelum. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Ini menunjukkan bahwa kita harus semakin mendekat kepada Allah, merapat untuk mendapatkan karunia dan ridhonya serta pertolongannya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Perjalanan hijrah Nabi alaihi salatu wassalam ke kota Madinah belum terjadi. Kita masih bercerita Nabi alaihissalatu wassalam di kota Mekah. Tapi sebagian sahabat sudah hijrah ke Habasyah. Mereka tinggal di Habasyah sana mendapatkan keamanan. Bisa melaksanakan agama mereka tanpa gangguan. Yang hal itu membuat orang-orang musyrikin kebakaran jenggot. Membuat mereka resah dan cemas. Karena Islam sudah diterima dan tidak diganggu. Sedangkan di kota Mekah ada peristiwa-peristiwa lain yang membuat orang musyrikin akhirnya harus berpikir ulang tentang bagaimana menghadapi dakwah Islam ini. Mereka sudah melakukan penindasan kepada orang-orang yang masuk Islam. Mereka juga sudah memaki, mencela, membunuh karakter Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman. Tapi ternyata usaha mereka, aksi mereka tidak membuahkan hasil. Orang-orang Islam semakin kuat dengan keislamannya. Disiksa pun mereka siap mati demi menegakkan la ilaha illallah. Maka mereka akhirnya berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi ada peristiwa yang berturut-turut terjadi di kota Mekah, yang akhirnya mereka melakukan yang namanya pemboikotan. Yang tujuan pemboikotan ini adalah bagaimana Banu Hashim yang selama ini
melindungi Nabi Muhammad SAW, mereka menyerahkan Nabi SAW untuk dibunuh. Baik, kita akan membaca peristiwa ini. Dan ternyata pemboikotan ini tidak membunuh bara api dakwah di diri Rasulullah SAW. Beliau tetap berdakwah. Nah, silahkan dibaca. Pemboikotan total terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Afan, kok kecil suaranya? Pemboikotan total terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 4 pekan, yang artinya dalam waktu yang relatif singkat. Ada 4 kejadian besar di mata orang-orang Quraisy. 1. Hamzah masuk Islam, kemudian Umar menyusulnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menolak tawaran mereka, dan kesepakatan bersama yang dijalin oleh Bani Hashim, baik yang kafir maupun yang muslim, untuk melindungi beliau. Karena itu orang-orang musyrik merasa gelisah, dan mereka memang pantas begitu. Mereka sadar bahwa bila darah Muhammad mengalir karena ulah mereka, Mekah pasti akan banjir darah manusia, atau bahkan bisa membinasakan mereka semua. Kesadaran ini membawa mereka beralih ke bentuk kezaliman lain yang bukan pembunuhan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan terhadap beliau selanjutnya lebih kejam daripada sebelumnya. Barakallahu fikum. Kenapa mereka tidak berani membunuh Nabi SAW? Masalahnya kan di diri Nabi Muhammad SAW. Karena mereka tahu, kalau mereka berani membunuh Nabi Muhammad SAW, Mekah akan banjir darah. Sebagaimana pernah kita bahas di awal pertemuan, di awal-awal ya, bahwa Allah memilih Mekah sebagai tempat turunnya risalah, karena tentunya Mekah memiliki banyak keutamaan. Di antara keistimewaan kota Mekah ini, di kota Mekah nggak ada presidennya, nggak ada bupatinya, nggak ada wali kotanya, nggak ada kepala desanya, nggak ada. Sistem politik yang ada di kota Mekah adalah kepemimpinan oleh para qabilah. Semua qabilah memiliki posisi yang sama. Mereka saling menghormati, saling menjaga. Ada kesepakatan di antara mereka untuk menjaga stabilitas kota Mekah tentunya. Dan subhanallah, walaupun tidak ada gubernur di kota Mekah, tidak ada wali kota, tapi Allah menyebutkan wahadzal baladil amin, negeri yang aman. Kalau mereka, permintaan mereka kan bagaimana Banu Hashim menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Karena dianggap inilah penyebab permasalahan yang ada di kota Mekah. Tapi Banu Hashim nggak mau. Tapi udah, kalau Banu Hashim nggak mau, kan Nabi masih berjalan di kota Mekah, masih berdakwah. Tangkap aja, bunuh. Nggak berani mereka melakukan ini. Mereka sangat khawatir akan banjir darah. Dan ketika kota Mekah ribut, akan ada kabilah lain yang mungkin akan membinasakan mereka. Tambah habis. Mereka maunya menjaga kota Mekah. Tapi kalau akhirnya kota Mekah tinggal cerita, maka itu nggak lucu buat mereka. Akhirnya mereka membuat kesepakatan yang poin yang dituju adalah bagaimana Banu Hashim menyerah. Karena masalahnya ini sekarang di Banu Hashim sama Banu Abdul Muttalib. Mereka yang tidak mau menyerahkan. Lalu apa yang mereka lakukan? Dan disebutkan yang mereka lakukan lebih dahsyat. Tapi bukan hanya kepada Nabi SAW. Hanya kepada qabilahnya Rasul SAW. Nah, lanjutkan.
piagam kezaliman dan kesewenang-wenangan. Orang-orang musyrik berkumpul di kediaman Bani Kinanah yang terletak di lembah Al-Mahsyid dan bersumpah untuk tidak menikahi Bani Hashim dan Bani Muthalib, tidak berjual beli dan dengan mereka, tidak berkumpul, berbaur, memasuki rumah ataupun berbicara dengan mereka sebelum mereka menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Mereka menulis kesepakatan tersebut di atas sebuah sahifah atau lembaran yang berisi perjanjian dan sumpah bahwa mereka selamanya tidak akan menerima perdamaian dari Bani Hashim dan tidak akan berbelas kasihan terhadap mereka kecuali bila mereka menyerahkan beliau untuk dibunuh. Lihat jemaah, mereka berkumpul tujuannya adalah menyelesaikan masalah ini. Karena ternyata selama bertahun-tahun mereka menghadang arus dakwah ini, nggak mampu mereka. Agama mereka dibangun di atas kebohongan dan dusta, di atas khurafat. Mereka hanya mengatakan nenek moyang. Datangkan bukti kalau memang mereka Tuhan. Kalau yang kalian sembah ini memang Tuhan. Nggak ada mereka punya bukti. Dalilnya mereka, inna wajadna aba'ana. Bapak-bapak kami dulu seperti ini. Akhirnya mereka melakukan pemboikotan. Disebutkan di Khaif Bani Kinanah ya. Di lembah itu mereka berkumpul. Apa poin-poin yang disepakati? Dan kita lihat ya, mereka tidak berbicara dengan lisan. Walaupun kita tahu bahwasanya orang-orang Arab dahulu sedikit yang bisa membaca. Tapi demi menguatkan kesepakatan mereka, piagam pemboikotan ini, maka mereka menulisnya. Sehingga ada hitam di atas putih. Yang semua orang-orang yang bersepakat di sana, mereka harus memenuhi kesepakatan mereka. Sampai kapan? Sampai Banu Hashim menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk diusir? Enggak. Untuk dibunuh. Tapi lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, ada yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Ada lagi yang mengatakan bahwa pernyataan itu ditulis oleh Nadir bin Al-Harith. Yang benar bahwa yang menulis adalah Barud bin Amir bin Hashim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keburukan atasnya dan dia pun mengalami kelumpuhan di tangannya sebagaimana doa beliau. Lanjut. Perjanjian itu pun dilaksanakan dan digantungkan di dinding Ka'bah. Semua kalangan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, baik yang masih kafir maupun yang sudah beriman, selain Abu Lahab, masuk dalam pemboikotan itu. Mereka diembargo di kampungan Abu Talib pada malam bulan Muharram tahun ke-7 dari kenabian. Barakallahu fikum. Jadi akhirnya demi menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan demi menunjukkan bahwa mereka solid, akhirnya mereka berkumpul di Syi'ib ya. Syi'ib itu adalah jalan di antara dua gunung ya, yang tidak jauh mungkin dari Sofa sana. Mereka berkumpul di sana. Itu disebut Syi'ib Abi Talib. Di sanalah Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib yang kafir dan muslim. Bukan hanya yang Islam. Yang kafir dan yang muslim. Ikut di sana untuk menunjukkan kepada orang-orang Quraisy bahwa kami tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW.
Dan pemboikotan ini sosial ekonomi. Sosial, tidak menikahi dari kalangan Bani Hashim dan tidak menikahkan mereka dengan orang-orang di luar Bani Hashim. Kalau bicara ekonomi, maka nggak ada yang beli barang mereka dan tidak ada yang menjual kepada mereka. Dan ternyata pemboikotan atau embargo ini salah satu senjata untuk melemahkan musuh memang. Yang pada akhirnya orang-orang karena kelaparan, karena hidup mereka tidak nyaman, mereka boleh jadi berubah pikiran. Kecuali yang tidak ikut adalah Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut. Padahal Abu Lahab ini pamannya Nabi SAW. Kalau orang lain jamaah yang menyakitin kita tuh kadang-kadang biasa aja. Biasalah orang lain memang. Tapi kalau keluarga sendiri, biasanya akan lebih pedih dan perih. Tapi itulah cobaan dan ujian. Nah, tafadhal. Tiga tahun di perkampungan Abu Thalib. Pemboikotan semakin diperketat. Semua pasokan air dan cadangan tidak boleh masuk ke tempat mereka. Kaum musyrikin tidak membiarkan makanan apapun yang masuk atau dijual ke Makkah, kecuali mereka segera memborongnya. Tindakan ini membuat kondisi Bani Hashim dan Bani Muthalib semakin kepayahan dan memperhatikan, sehingga mereka terpaksa memakan dedaunan dan kulit binatang. Selain itu, jeritan kaum wanita dan tangisan bayi-bayi yang mengerang kelaparan pun terdengar di balik kediaman tersebut. Tidak ada yang sampai ke tangan mereka kecuali secara sembunyi-sembunyi, dan mereka pun tidak keluar rumah untuk membeli keperluan sehari-hari kecuali pada bulan-bulan haram saja. Mereka membelinya dari rombongan yang datang dari luar Mekah. Akan tetapi penduduk Mekah menaikkan harga barang-barang kepada mereka beberapa kali lipat agar mereka tidak mampu membelinya. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada... Barakallahu fikum. Sebelum cerita Hakim bin Hizam ya. Jadi pemboikotan ini benar-benar dilakukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy selain dari kalangan Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Nggak boleh ada makanan dikirim ke sana kecuali sembunyi-sembunyi tadi. Dan kalau ada pedagang yang datang, maka dilarang mereka untuk menjual kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dengan cara apa? Dibeli sama mereka. Dan Abu Lahab termasuk tokoh yang berusaha untuk membeli barang-barang itu. Kalau ada makanan masuk, berangkat ke Abu Lahab. Dikasih untung lebih. Dan memang itu konsekuensi dari pemboikotan. Jadi tatkala kita memboikot sesuatu, bapaknya. Tadi nggak boleh jualan sama mereka. Terus barang Anda, siapa yang beli? Kalau Anda nggak boleh jual sama mereka, ya udah, nggak usah jualan. Kok nggak usah jualan? Itu bukan solusi. Maka tetap penjual menjual barangnya dibeli sama orang-orang musyrikin Quraisy. Salah satu tokoh yang membelinya adalah Abu Lahab. Anak-anak menangis, mengerang, apalagi kalau di malam hari ya. Itu terdengar sampai kota Mekah. Karena nggak jauh daerahnya sebenarnya. Tapi mereka tidak peduli. Namun akhirnya, ya orang-orang Quraisy terpecah. Karena mereka merasa, loh, ini saudara-saudara kita gitu loh. Boleh jadi di situ ada iparnya, boleh jadi di sana ada istri pamannya. Akhirnya
kondisi Mekah setelah 3 tahun. 3 tahun ya mereka akan terjadi perubahan, nanti kita akan membaca. Hakim bin Hizam yang merupakan keponakannya Khadijah, dan dia juga ditokohkan di kota Mekah. Apa yang dia lakukan? Tafadhal. Hakim bin suaranya kayaknya hilang. Oke, suaranya Afan, suaranya putus-putus ya. Ada Abu. Coba diulangin, Hakim bin Hizam. Nah. Hakim bin Hizam pernah membawa gandum untuk diberikan kepada bibinya Khadijah radhiyallahu anha. Namun suatu ketika dia dihadang oleh Abu Jahal dan diinterogasi olehnya untuk guna mencegah upaya ini. Untung saja ada Abu al-Bukhtur. Di lain pihak Abu Thalib merasa Barakallahu fikum. Afan, ceritanya Hakim bin Hizam dulu ya. Abul Bukhtari atau Abul Bakhtari ya, Abul Bakhtari. Jadi Hakim bin Hizam ini membawa makanan diberikan kepada bibinya Khadijah, dan Khadijah bukan dari kalangan Banu Hashim. Bukan dari kalangan Abdul Muttalib. Artinya Khadijah tidak termasuk yang diboikot sebenarnya. Tapi Khadijah memilih untuk mendampingi suaminya. Ini sikap istri yang sangat mulia sekali ya. Kenapa Nabi alaihi salatu wassalam nggak pernah lupa dengan kebaikan Khadijah. 9 istrinya tidak pernah menggantikan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena benar-benar Khadijah telah berjuang dan berkorban. Sebagian istri tatkala suaminya susah ditinggal suaminya. Awalnya nikah, suaminya kaya, tahu-tahu bangkrut, maka ditinggal. Suaminya sehat, tahu-tahu sakit, ditinggal. Ya, hidup ini pilihan. Tapi kita lihat bagaimana Khadijah memilih untuk mendampingi suaminya, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Syi'b Abi Thalib. Dan ketika Hakim bin Hizam masih kafir, nanti dia akan masuk Islam. Disebutkan ketika dia mau bawa makanan ke sana, maka subhanallah, tadi Abu Jahal menghalangi dia, kemudian ributlah antara Abu Jahal dengan Abul Bakhtari. Ini tokoh di masyarakat Mekah. Abul Bakhtari mengatakan, dia itu bawa ke bibinya gitu. Engkau mau halangi dia. Biarkan dia, kata Abu Jahal. Akhirnya ribut sampai berantem. Abu Jahal sama Abul Bakhtari. Dan ternyata di situ ada Hamzah yang melihat. Lalu mereka berhenti. Jadi ternyata di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy sudah ada perbedaan pendapat. Setelah mereka sepakat dengan kesepakatan yang digantungkan di Ka'bah, ditulis di atas sahifah lembaran. Mereka mulai ada pertikaian atau perselisihan di antara mereka. Kemudian bagaimana Abu Thalib bersikap dengan pemboikotan ini? Tafadhal. Di lain pihak, Abu Thalib merasa khawatir atas keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, dia biasanya memerintahkan beliau untuk berbaring di tempat tidurnya bila orang-orang beranjak ke tempat tidur mereka. Hal ini agar memudahkan untuk mengetahui siapa yang hendak membunuh beliau. Dan ketika orang-orang sudah benar-benar tidur, dia memerintahkan salah satu dari putra-putra, saudara-saudara atau keponakan-keponakannya untuk tidur di tempat tidur Rasulullah. Sementara beliau diperintahkan untuk tidur di tempat tidur mereka. Namun Ajib ya, kalau kita lihat ini satu hal yang menakjubkan ya.
Abu Thalib nggak masuk Islam, tapi dia cinta kepada keponakannya. Dan dia juga cinta dengan kebanggaannya. Karena kita tahu Abu Thalib tidak masuk Islam sampai mati, karena memang dia membela Nabi SAW sebagai keponakannya. Dan dia akan melakukan itu, siap untuk kelaparan bersama keponakan, asalkan nama baik Banu Hashim tidak tercoreng. Kalau sampai mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang musyrikin demi mereka keluar dari pemboikotan itu, demi mereka hidup nyaman, maka celaan buat Banu Hashim, buat Abu Thalib akan terus didengar. Jadi ini orang melakukan pembelaan kepada keponakannya bukan karena satu agama, tapi karena satu suku dan satu keluarga. Ya, ini yang disebut hamiyah jahiliyah ya. Seharusnya dia masuk Islam, enggak, dia membelanya karena keluarga. Baik, lanjutkan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin tetap keluar pada musim haji guna menjumpai orang-orang dan mengajak mereka kepada Islam, sebagaimana yang telah kami singgung dalam pembahasan lalu tentang perlakuan Abu Lahab terhadap mereka. Barakallahu fikum ya. Tadi disebutkan bahwa mereka tidak bisa keluar dari Syi'ib Abi Thalib kecuali pada bulan-bulan haram. Dan bulan haram itu ada 4 ya. Baik, ini jadi kuis pertama. Siapa di antara santriwati mau menyebutkan 4 bulan haram? Tafadhali. Empat bulan haram. Mana yang mau jawab? Ini ada Ustaz. Naam, tafadhali. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kita lihat, kasihkan nanti hadiahnya. Bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab ya. 3 ini berurutan. Dan 2 dari yang berurutan ini adalah bulan haji. Allah Azza wa Jalla mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang sudah ditetapkan, yang sudah dimaklumi. Dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ini bulan-bulan haji. Di sini kaum muslimin bisa keluar di bulan-bulan haram, yang sebagiannya bulan haji. Kemudian Nabi SAW tetap berdakwah, khususnya di bulan-bulan ini, mendatangi kabilah-kabilah orang-orang yang datang berhaji, berdakwah kepada mereka, menyampaikan agama Allah, walaupun cacian dan makian terus berlanjut. Walaupun beliau harus lapar dalam menyampaikan dakwah ini. Kita sekarang yang sudah enak, yang sudah bisa melakukan dakwah dalam semua kondisi tanpa ada yang menghalangi, kadang-kala masih malas jamaah untuk menegakkan agama Allah ini. Taibah, badai pasti berlalu. Dan itu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Kalau saat ini engkau sedang sulit, sedang kesusahan, sedang gundah, sedang galau, sedang menderita, maka ingatlah dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Tinggal kita mau nunggu apa tidak.
Karena sebagian orang ketika Allah beri kesulitan, dia akhirnya putus asa, menyerah. Engkau nggak yakin sama janji Allah. Oh yakin, tapi belum datang-datang kemudahannya. Berarti engkau nggak yakin. Ini para sahabat Nabi diboikot dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ya. Di Syi'b Abi Talib itu. Bersama mereka ada orang-orang kafir. Mereka aja sabar, nunggu. Berapa lama mereka nunggu? Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana mereka makan dari daun-daunan. Bagaimana saat ketika kencing ya, disebutkan bahwa dia malam hari kencing, air kencingnya jatuh ke sesuatu yang menyebabkan adanya bunyi. Maka dia lihat ternyata kulit yang sudah usang. Akhirnya kata dia, aku ambil kulit itu, aku cuci, kemudian aku bakar. Setelah dia bakar, dia tumbuk. Lalu campur sama air, dia minum. Sekarang ini ada beberapa macam minuman ya, sereal yang dicampur air terus diaduk. Kata Sa'ad, alhamdulillah aku setelah makan itu kuat 3 hari nggak makan. Mereka kondisinya benar-benar, kondisinya sangat sulit. Baik. Berapa lama? Kita akan lihat. Awalan terhadap lembar perjanjian. Pemboikotan tersebut berlangsung selama 2 atau 3 tahun penuh. Pada bulan Muharram tahun ke-10 dari kenabian terjadi pembatalan terhadap Sahifah dan perobekan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan karena tidak semua kaum Quraisy menyetujui perjanjian tersebut. Di antara mereka ada yang pro dan ada yang kontra. Maka pihak yang kontra ini akhirnya berusaha untuk membatalkan lembar perjanjian tersebut. Barakallahu fikum ya. Jadi setelah 3 tahun atau dalam perjalanan menuju 3 tahun itu, orang-orang Quraisy mulai berpikir apakah yang mereka lakukan itu benar gitu. Melakukan pemboikotan kepada Banu Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Apakah sikap mereka itu sudah bijak? Maka akhirnya terjadi pro dan kontra. Tapi 3 tahun bukan waktu yang pendek. Di sini teman-teman yang kadang-kala hijrah, kemudian dia merasa semakin sulit hidupnya. Ujian semakin banyak, tidak seperti dulu sebelum dia hijrah. Lalu di tengah jalan dia memutuskan untuk kembali seperti yang dulu. Biarkan solusi dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabar, berdoa, dan Banu Hashim dan Bani Abdul Muttalib yang muslim di antara mereka tentunya menyerahkan kepada Allah SWT. Kalau pemboikotan itu sampai 4 tahun, 5 tahun, berapapun mereka siap. Dan mereka tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk dibunuh. Tapi ternyata di tahun ketiga, disebutkan di bulan Muharram, karena pembuatan perjanjian itu di bulan Muharram tahun ke-7, 8, 9, 10. Nah, tafadhal ya. Di antara tokoh yang melakukan itu adalah Hisham bin Amru dari suku Bani Amir bin Lu'ay. Dia bisa berhubungan secara diam-diam pada malam hari dengan Bani Hashim dan menyuplai bahan makanan. Tokoh ini pergi menghadap Zuhair bin Abi Umayyah al-Makhzumi. Ibunya bernama Atikah binti Abdul Muttalib. Dia berkata kepadanya, "Wahai Zuhair, apakah engkau tega dapat menikmati makanan dan minum, sementara saudara-saudara dari pihak ibumu kondisi mereka seperti yang kau ketahui saat ini? Celakalah engkau, apa yang dapat aku perbuat bila hanya seorang diri. Sungguh demi Allah, andai kata aku punya teman 1 orang saja, aku robek lembar perjanjian tersebut," jawabnya. Nah, "Engkau sudah mendapatkan orang itu. Siapa dia? Aku.
Kalau begitu carikan bagi kita orang ketiga. Barakallahu Lalu fikum. Kita lihat ya, bagaimana Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Hisham bin Amr ini nanti akan masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah, insya Allah seperti itu ceritanya. Tapi Hisham bin Amr ini kalau malam hari dia kadang-kala bawa ontanya, dikasih makanan, lalu dipukul ontanya itu untuk bergerak menuju ke Syekh Abi Thalib supaya nggak ada yang tahu ini siapa. Hisham nggak kuat gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh orang Quraisy. Akhirnya dia datang kepada Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Al-Makhzumi ini dia dari kabilahnya Abu Jahal. Zuhair bin Abi Umayyah ini dari kabilahnya Abu Jahal. Maka karena dilihat mungkin Zuhair ini juga nggak setuju sebenarnya. Akhirnya bukan nggak setuju juga, ternyata Zuhair ini ada kekerabatan sama Nabi SAW. Ibunya itu Atika binti Abdul Muttalib. Berarti bibinya Nabi Muhammad SAW. Ketika Zuhair dikasih tahu, maka dia ngomong, aku ini sendirian. Dan ini sebuah strategi, jemaah. Kalau Hisham bin Amr yang dari Bani Amir ibn Lu'ay, dia bertindak, mungkin tidak terlalu dipertimbangkan. Tapi kalau yang bertindak orang dalam sendiri, dari kabilahnya Abu Jahal, karena yang paling memusuhi ini adalah Abu Jahal, insya Allah akan ada hasil. Ternyata Zuhair tertarik dan dia mengatakan, aku cuma sendirian. Apa yang bisa aku lakukan? Zuhair mengatakan, kalau ada orang lain aku akan berupaya gitu. Ada sudah orang lain. Siapa kata dia? Aku kata dia. Engkau nggak sendirian, engkau bersama aku. Tapi Zuhair merasa butuh orang ketiga. Dan mereka mencari orang ketiga. Yang mencari ini siapa? Otaknya. Otaknya adalah Hisham bin Amr. Hisham bin Amr ini akhirnya mencari orang ketiga. Siapa orang ketiga itu? Nah, silakan dibaca. Lalu Hisham pergi menuju ke kediaman Al-Mut'im bin Adi. Dia menyinggung tali kerabatan yang terjadi antara Bani Hashim dan Bani Muttalib, dua orang putra Abdul Manaf, dan mencela persetujuannya atas tindakan zalim kaum Quraisy. Al-Mut'im berkata, celakalah engkau, apa yang bisa aku lakukan padahal aku hanya seorang diri. Dia berkata, engkau sudah mendapatkan teman. Dia bertanya, siapa dia? Aku, jawabnya. Kalau begitu, carikan bagi kita orang ketiga, pintanya lagi. Sudah aku dapatkan orangnya. Siapa dia? Tanya. Az-Zuhair bin Abu Umayyah bin Abi Muayyah. Jawabnya. Kalau begitu, carikan bagi kita orang keempat, pintanya lagi. Barakallahu fikum. Bagaimana Mut'im bin Adi? Perannya Mut'im ini sangat besar sekali, jemaah. Sampai Nabi SAW ketika selesai perang Badar, di situ ada 70 tawanan orang-orang Quraisy, dari orang-orang Quraisy ya, kafir Quraisy yang terbunuh 70 dan yang ditawan 70 orang. Nabi SAW mengatakan, "Lau kallamani Mut'im bin Adi fi haula'i natna." Kalau Mut'im bin Adi dia minta tolong sama aku supaya dibebaskan tawanan-tawanan perang itu, aku akan bebaskan mereka. Mut'im bin Adi minta orang keempat. Dia tahu 3. Tapi sepertinya 3 orang belum cukup. Maka dia minta orang keempat. Taib. Hisham yang harus mencari siapa yang jadi orang keempat. Nah, fadl.
Lalu dia pergi lagi menuju kediaman Abu al-Bukhturi bin Hisham dan mengatakan kepadanya persis seperti apa yang telah dikatakannya kepada Al-Mut'aim. Dia bertanya kepada Hisham, apakah ada orang yang membantu kita dalam hal ini? Ya, jawabnya. Siapa dia? Tanya. Zuhair bin Abi Umayyah. Al-Mut'aim bin Abi, aku juga akan bersamamu, jawabnya. Kalau begitu, carikan lagi bagi kita orang kelima, pintanya. Kemudian dia pergi lagi menuju ke kediaman Zam'ah bin al-Aswad bin Muttalib bin Asad. Dia berbincang dengannya lalu menyinggung tentang kekerabatan yang ada di antara mereka dan hak mereka. Zam'ah bertanya kepadanya, apakah ada orang yang ikut serta dalam urusan yang kau ajak diriku ini? Jawabnya, ya. Kemudian dia menyebutkan nama-nama orang yang ikut serta tersebut. Akhirnya mereka berkumpul di pintu hujun dan berjanji akan melakukan pembatalan lembar perjanjian. Zuhair berkata, akulah yang akan memulai dan orang pertama yang akan berbicara. Ketika berpaginya mereka pergi ke tempat Barakallahu fikum. Kita lihat di sini ada orang keempat. Siapa orang keempat itu? Abul Bakhtari, bukan Bukhturi ya. Soalnya di buku-buku disebutkan, atau mungkin ada cara pembaca lain, tapi yang ana lihat semuanya menulisnya Abul Bakhtari, bukan Bukhturi ya. Tapi Abul Bakhtari. Kemudian jamaah, Abul Bakhtari sudah bergabung dan dia tanya kepada Hisham bin Amr, siapa lagi disebutkan satu persatu ya. Abul Bakhtari menjadi orang yang keempat, kemudian ada Mut'im bin Adi yang sebenarnya adalah orang yang ketiga, kemudian ada Zuhair yang merupakan orang pertama kok bisa disebutkan, Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian ya Hisham sendiri, Hisham bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay. Taib. Kemudian mereka mencari orang yang kelima. Siapa orang kelima ini? Zam'ah bin Aswad. Ya, ada pertanyaan. Ini kuis, buat yang bisa jawab kasih hadiah. Apa hubungan Zam'ah bin Aswad dengan Nabi Muhammad SAW? Pada waktu kejadian ini belum ada hubungan. Nanti setelah pembatalan piagam kezaliman ini, pemboikotan itu, akan ada hubungan antara Nabi Muhammad SAW dengan Zam'ah ibn al-Aswad. Nah, Bapak dan tuannya Nabi. gimana? Jadi sekarang bapak mertuanya Nabi. Bapak mertuanya Nabi, Masya Allah, sahih. Iya, siapa istri Nabi? Anaknya Zam'ah? Saudah binti Zam'ah. Ayo, ahsanti, nah. Ahsanti, kasih adanya. Iya. Ustaz. Jadi, Saudah bintu Zam'ah ibn al-Aswad, yang nanti Nabi SAW akan menikahi putrinya, yang putrinya sudah masuk Islam, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam ya. Zam'ah bin Aswad menjadi orang yang kelima. Kemudian mereka berkumpul, mereka bermusyawarah tentang apa yang harus mereka lakukan. Jadi mereka sudah membuat perencanaan jamaah. Lalu mereka mulai menjalankan perencanaan mereka. Kita belajar di sini ya.
ada hal-hal yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ada hal-hal yang dilakukan terang-terangan. Tapi membuat sebuah perencanaan itu harus matang. Dan mereka juga harus tahu siapa orang yang dilibatkan dalam perencanaan itu. Di sini tidak ada orang yang tahu kecuali 5 orang itu. Maka mulai semua melakukan perannya masing-masing. Nah, tafadhal dibaca. Zuhair datang dengan mengadakan pakaian kebesaran lalu mengiringi Ka'bah 7 kali. Kemudian menghadap ke khalayak seraya berkata, "Wahai penduduk Mekah, apakah kita tega bisa menikmati makanan dan memakai pakaian sementara Bani Hashim binasa? Tidak ada yang sudi menjual kepada mereka dan tidak ada yang membeli dari mereka. Demi Allah, aku tidak akan duduk hingga Sahifah yang telah memutus rahim dan zalim ini dirobek." Barakallahu fikum. Boleh tanya, ini jadi kuis yang ketiga ini kayaknya ini. Nah, Ustaz. Kenapa yang mulai Zuhair? Kenapa yang memulai Zuhair? Dari 5 tokoh itu kan? Ada Hisham bin Amr, ada Zuhair, ada Abul Bakhtari, kemudian ada Mut'im bin Adi, kemudian ada Zam'ah ibn Aswad. Kenapa yang mulai Zuhair? Karena Zuhair masih satu suku sama Abu Jahal. Santi, betul. Sahih. Karena Zuhair ini satu suku sama Abu Jahal. Dia akan berhadapan sama Abu Jahal. Abu Jahal tahu ini keluarga dia sendiri gitu. Dan kita lihat memang yang menanggapi Abu Jahal. Nah, tafadhal. Abu Jahal yang berada di pojok masjid menyahut, "Demi Allah, engkau telah berbohong. Jangan lakukan itu." Lalu Zam'ah jangan lakukan itu. Maksudnya ini ditambahkan ya. Sebenarnya yang dikatakan la tushaqqu as-sahifah. Abu Jahal mengatakan piagam itu tidak dirobek, tidak dibatalkan. Maksudnya dia seperti itu. Nah, sahifah itu tidak dirobek atau dibatalkan. Lanjutkan. Lalu Zam'ah bin al-Aswad memotongnya. "Demi Allah, justru engkaulah yang paling pembohong. Kami tidak pernah rela menulisnya ketika ditulis waktu itu." Setelah itu Abu Al-Bakhtari? Bukan Abul Bukhtur, Abul Bakhtari. Al-Bakhtari menimpali, "Benar apa yang dikatakan Zam'ah ini. Kami tidak pernah rela terhadap apa yang telah ditulis dan tidak pernah menyetujuinya." Berikutnya giliran Al-Mut'im yang menambahkannya. "Mereka berdua ini memang benar dan sungguh orang yang mengatakan selain itulah yang berbohong. Kami berlepas diri kepada Allah dari sahifah tersebut dan apa yang ditulis di dalamnya." Hal itu juga diikuti oleh Hisham bin Amru yang menimpali seperti itu pula. Abu Jahal kemudian berkata dengan kesal, "Urusan ini telah diputuskan di tempat selain ini." Pada malam dimusyawarahkannya saat itu. Allahu Akbar. Iya, kita lihat ya, Abu Jahal ngelihat ini tokoh-tokoh pada sepakat dan dia ngomong sendirian, nggak ada yang belain Abu Jahal. Tidak ada yang belain Abu Jahal. Jadi sejatinya masyarakat kadangkala mereka itu tidak setuju dengan sebuah perbuatan. Tapi karena tidak ada yang mulai, dan mereka juga takut sama Abu Jahal, mungkin nggak enak sama Abu Jahal, akhirnya mereka diem aja. Dan ketika Abu Jahal betul dia menolak keinginan dihapuskannya perjanjian itu, Zuhair
ketika bicara langsung di counter sama Abu Jahal. Tapi bagaimana ternyata ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, Abu Jahal menyerah. Dia akhirnya mengatakan, enggak, ini kayaknya sudah disepakati. Kok bisa tokoh-tokoh ini membelain Zuhair, enggak ada yang belain aku. Baik, lalu apa yang terjadi? Saat itu Abu Thalib tengah duduk di sudut Al-Masjid Al-Haram. Dia datang atas pemberitahuan keponakannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberitahu oleh Allah tentang sahibat tersebut, bahwa Dia Ta'ala telah mengirim rayap-rayap untuk memakan semua tulisan yang berisi pemutusan fahim dan kezaliman tersebut, kecuali tulisan yang ada nama Allah Ta'ala di dalamnya. Abu Thalib datang kepada kaum Quraisy dan memberitahukan kepada mereka tentang apa yang telah diberitahukan oleh keponakannya kepadanya. Dia menyatakan, ini untuk membuktikan apakah dia berbohong, sehingga kami akan membiarkan kalian untuk menyelesaikan urusan dengannya. Demikian pula sebaliknya, jika dia benar, maka kalian harus membatalkan pemutusan rahim dan kezaliman terhadap kami. Mereka berkata kepadanya, kalau begitu engkau telah berlaku adil. Setelah terjadi perbincangan panjang antara mereka dan Abu Jahal, berdirilah Al-Mut'im menuju Sahifah untuk merobeknya. Ternyata dia menemukan rayap-rayap telah memakan kecuali tulisan Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah, dan tulisan yang ada nama Allah dalamnya, di mana rayap-rayap tersebut tidak memakannya. Lalu dia membatalkan sahifah tersebut, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang yang ada di kediaman Abu Thalib dapat menghirup udara bebas kembali. Sungguh orang-orang musyrik telah melihat tanda yang agung sebagai bagian dari tanda-tanda kenabian beliau, akan tetapi mereka tetaplah sebagai yang difirmankan oleh Allah. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat sesuatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Surat Al-Qamar ayat 2. Mereka telah berpaling dari tanda ini dan kekufuran mereka semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Jadi usaha dari tokoh-tokoh Quraisy untuk membatalkan perjanjian itu sudah mereka lakukan. Tapi masih terjadi keributan ya antara Abu Jahal dengan yang lainnya. Karena Abu Jahal tetap memaksakan diri. Datanglah Abu Thalib tadi menyampaikan sebuah informasi. Yang dengan informasi itu harapannya ya orang-orang itu menerima pembatalan sahifah tadi. Dan di situ juga ada pembuktian akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, kenapa Abu Thalib nggak masuk Islam? Kenapa Abu Jahal nggak masuk Islam? Kenapa Abu Bakhtari nggak masuk Islam? Kenapa Zam'ah Mut'im bin Adi nggak masuk Islam? Mereka melihat kebenarannya. Betul dimakan oleh rakyat. Supaya kita tahu hidayah itu mahal. Ketika mereka mendapati semua itu, mereka mengatakan sihrun mustamir. Itu hanya sihir yang dibuat-buat oleh mereka. Ahibati fillah. Setelah Mut'im bin Adi tadi mengambil sahifah itu, mengambil lembaran itu dan membuktikan bahwasanya sudah dimakan oleh rayap, dan disebutkan Mut'im bin Adi ini mengumpulkan keluarganya,
Mereka semua memakai baju perang. Lalu datang ke Syi'ib Abi Thalib, tempat diboikotnya Nabi SAW, dan mereka diajak keluar. Wah, sudah selesai. Ahibati fillah. Tapi ternyata ujian belum selesai. Kita akan melihat lembaran-lembaran selanjutnya. Bagaimana Allah memberikan ujian. Al-Imam Syafi'i pernah ditanya, mana yang lebih utama? Seorang itu dikasih kedudukan atau dikasih bala? Mana yang lebih utama sekarang? Orang dikasih kedudukan sehingga jadi muliakan, dihormatin, atau orang yang dikasih bala? Dikasih ujian, cobaan yang terus-menerus dia harus melewatinya. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yumakkan hatta yubtala. Orang itu nggak akan dikasih kedudukan sampai dia dikasih bala gitu. Ternyata bala dan ujian itu adalah anak tangga yang harus dilewatin. Orang itu naik, capek naik, lelah, lututnya sakit, mungkin jantungnya juga berdetak dengan kencang, nafasnya ya ngos-ngosan. Untuk apa? Untuk dikasih kedudukan. Para sahabat Nabi dikasih ujian terus. Maka tatkala antum di posisi sedang mendapatkan ujian dan bala, yakinlah bahwa ujian itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Hanya butuh waktu yang tidak lama. Kemudian engkau sampai kedudukan yang Allah tetapkan untuk dirimu. Dan setelah terjadinya atau pemboikotan itu sudah selesai, dibatalkan, maka kemudian akan ada usaha orang-orang musyrikin ya untuk menghalangi dakwah ini. Berlanjut usaha mereka. Mungkin kita baca, kita selesaikan delegasi terakhir Quraisy berkunjung ke Abu Thalib. Nah, delegasi terakhir Quraisy berkunjung ke Abu Thalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat pemboikotan dan melakukan aktivitasnya seperti biasa. Sementara kaum Quraisy masih tetap melakukan intimidasi terhadap kaum muslimin dan menghadang jalan Allah, meskipun sudah tidak lagi melakukan pemboikotan. Di sisi yang lain, Abu Thalib tetap masih melindungi keponakannya. Akan tetapi usianya sudah melebihi 80 tahun. Berbagai penderitaan dan peristiwa yang begitu besar dan silih berganti sejak beberapa tahun. Khususnya pada saat terjadinya pengepungan dan pemboikotan terhadap kediamannya telah membuat persendiannya lemah dan tulang rusuknya pun patah. Beberapa bulan setelah keluar dari pemboikotan itu, Abu Thalib dirundung sakit yang agak payah, dan kondisi ini membuat orang-orang musyrik cemas seandainya nama besar mereka cacat di mata bangsa Arab, andai mereka hanya datang saat kematiannya karena tidak menyukai keponakannya. Untuk itulah mereka sekali lagi mengadakan perundingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Abu Thalib dan berani memberikan sebagian dari hal yang sebelumnya tidak sudi mereka berikan. Mereka melakukan kunjungan kepada Abu Thalib yang merupakan terakhir kalinya. Barakallahu fikum ya. Kita lihat ya bagaimana orang-orang musyrikin itu takut dengan nama baik mereka. Mereka siap menggelontorkan harta yang banyak. Mereka siap kehilangan rumah mereka asalkan tidak kehilangan nama baik mereka. Makanya kalau kita membaca sejarah juga bagaimana para khalifah, para raja, kalau ada penyair itu dikasih uang yang banyak dengan harap dia akan memuji khalifah ini atau raja ini.
Sehingga nama baiknya semakin meninggi dan melambung. Ini orang-orang Quraisy, mereka masih berusaha setelah melihat kondisi Abu Thalib semakin parah, sakit parah dia setelah pemboikotan itu. Mereka berusaha, ayo diselesaikan. Karena kalau sampai nanti mereka melakukan tindakan kejahatan setelah meninggalnya Abu Thalib, ya mereka akan tercela. Oh, beraninya setelah mati pamannya. Maka mereka benar-benar menjaga nama baik. Sedangkan kita lihat sebagian umat Islam tidak menjaga nama baiknya. Ya bukan untuk dibanggakan ya. Tapi agar kita menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. Maka jangan sampai orang-orang itu menjauhi agama ini gara-gara sikap kita sebagai umat Islam yang tidak bijak. Baik itu ucapan kita, tulisan kita, atau perbuatan kita. Nah, lanjutkan. Menurut Ibnu Ishaq dan sejarawan lainnya, ketika Abu Thalib sakit parah dan hal itu sampai kepada kaum Quraisy, sebagian mereka berkata kepada sebagian lain, sesungguhnya Hamzah dan Umar telah masuk Islam, sedangkan tentang Muhammad ini telah tersiar di kalangan seluruh kabilah Arab. Oleh karena itu, lebih baik kalian pergi menjenguk Abu Thalib agar dia mencegah keponakannya dan menitipkan pemberian kita kepadanya. Demi Allah kita tidak akan merasa aman bila kelak dia mengalahkan kita. Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa kaum Quraisy berkata, sesungguhnya kita khawatir bila orang tua ini Abu Thalib meninggal nantinya, lalu ada sesuatu yang diserahkan kepada Muhammad. Sebagai lantaran hal itu, bangsa Arab mencerca kita dengan mengatakan mereka telah menelantarkannya, tetapi ketika pamannya meninggal, mereka memperebutkannya. Mereka yang terdiri dari para pemuka kaumnya akhirnya menemui Abu Thalib dan berbicara dengannya. Di antara tokoh kaum musyrikin tersebut adalah Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan bin Harb. Pertemuan ini dilakukan di hadapan para tokoh selain mereka yang berjumlah sekitar 25 orang. Mereka berkata, Barakallahu fikum. Sebelum melanjutkan, apa sih tawaran mereka kepada Abu Thalib? Jadi mereka takut kalau Abu Thalib meninggal dunia, urusan kabilah Bani Hashim diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka juga tadi nggak ingin nama baik mereka dikorbankan kalau mereka setelah meninggalnya Abu Thalib lalu menyakiti Nabi SAW. Atau melakukan sesuatu yang membuat nama baik mereka sendiri yang tercela. Maka usaha ini adalah usaha supaya Abu Thalib sebagai tokoh di masyarakat menyelesaikan masalah ini. Bagaimana Nabi SAW menerima tawaran-tawaran Quraisy. Itu harapan Quraisy. Akhirnya mereka berangkat. Jumlah mereka 25 orang. Gak main-main mereka. Setelah usaha bertahun-tahun gagal, mereka mungkin ini menjadi usaha terakhir mereka. Baik, lanjutkan. Mereka berkata, wahai Abu Thalib, seperti yang telah engkau ketahui, engkau adalah bagian dari kami, dan engkau tentu tahu mengapa kami datang kepadamu saat ini. Kami cemas terhadap keadaan dirimu. Engkau juga sudah tahu apa yang terjadi di antara kami dan keponakanmu. Untuk itu, desaklah dia agar mau menerima sesuatu dari kami, dan kami juga akan menerima sesuatu darinya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi saling mencampuri urusan masing-masing. Dia tidak mencampuri urusan kami, demikian juga dengan kami. Desaklah dia agar membiarkan kami menjalankan agama kami seperti halnya kami juga akan membiarkannya menjalankan agamanya. Barakallahu fikum. Kita lihat ya. Terakhir Quraisy ini minta udah kita berdamai. Maksudnya berdamai ini, engkau jangan mencela Tuhan-Tuhan kami, jangan mencela amaliyah kami terhadap sesembahan-sesembahan kami juga nggak akan ngurusin engkau.
Jadi masing-masing. Tujuan mereka bagaimana dakwah berhenti. Karena dilihat urusan dakwah Islam ini semakin menyebar, orang-orang pada masuk Islam. Nah, sekarang bagaimana? Udah, nggak ada ceritanya berdakwah kepada kami. Dan kami juga nggak akan mendakwahkan agama kami kepadamu. Yang ada, masing-masing. Ini usaha untuk mengkerdilkan dakwah. Bahkan bagaimana dakwah itu tidak tersebar. Kalau mungkin kita membaca secara kata-katanya, biasa kan bagus tawaran, sebenarnya enggak. Mereka tahu bahwasanya dakwah mereka udah nggak diterima. Masyarakat tatkala membandingkan dakwahnya orang-orang musyrikin dengan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka akan tahu. Ini orang musyrikin mengandalkan kekuatan, tadi pemboikotan. Lu ayo diskusi. Mereka nggak berani diskusi. Karena buat mereka udah mentok. Ini sudah agama kami. Ini sudah ajaran nenek moyang kami. Yang kami tidak akan tinggalkan. Abu Thalib melihat, kayaknya tawaran ini mungkin akan diterima ya. Tapi ternyata, coba kita lanjutkan. Abu Thalib mengirimkan utusan untuk meminta beliau datang. Beliau pun datang. Lalu pamannya berkata, "Wahai keponakanku, mereka itu adalah pemuka-pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu untuk memberimu sesuatu dan mengambil sesuatu pula darimu." Kemudian Abu Thalib memberitahukan kepadanya apa yang telah diucapkan dan disodorkan oleh mereka kepadanya, yakni bahwa masing-masing pihak tidak boleh saling mencampuri urusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, Bagaimana pendapat kalian bila aku mengatakan kepada kalian satu kalimat yang bila kalian ucapkan niscaya kalian akan dapat menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian. Dalam lafal riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau berbicara kepada Abu Thalib, "Aku menginginkan mereka untuk mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk dan orang-orang asing akan mempersembahkan upeti kepada mereka." Dalam lafal riwayat yang lainnya lagi disebutkan bahwa beliau berkata, "Wahai pamanku, mengapa tidak engkau ajak saja mereka kepada hal yang lebih baik buat mereka?" Dia bertanya, "Mengajak kepada apa?" Beliau bersabda, "Ajak mereka agar mengucapkan satu kalimat yang dapat membuat bangsa Arab tunduk kepada dan orang asing pun takluk." Adapun dalam lafal yang diriwayatkan Ibnu Ishaq disebutkan, satu kalimat saja yang kalian berikan, niscaya kalian akan bisa menguasai bangsa Arab dan orang-orang asing akan tunduk kepada kalian. Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, Barakallahu fikum ya. Iya. Jadi disebutkan ketika Nabi alaihissalatu memberikan penawaran kepada orang-orang Quraisy. Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan riwayat-riwayat itu supaya kita tahu bahwa tawaran ini adalah tawaran yang sangat menyenangkan. Apa sih yang kalian cari di dunia ini? Ya kalau bicara kalian ingin kehormatan, ingin kedudukan, ayo. Kalian akan mendapatkan itu. Karena orang yang masuk ke dalam agama Islam ini, Allah janjikan buat mereka, fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan keamanan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan. Dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Naam. Selesai Nabi mengatakan itu, akhirnya
Mereka bingung. Tapi kita lihat apa sebenarnya yang Nabi tidak sampaikan. Lanjutkan. Tatkala beliau mengucapkan kalimat tersebut, mereka berdiri tertegun, bingung, dan tidak tahu bagaimana dapat menolak satu kalimat yang penuh manfaat sampai sedemikian ini. Kemudian Abu Jahal menanggapi, apa itu? Bila kau sebutkan, sungguh aku akan memberitahukanmu 10 kali lipatnya. Beliau berkata, ucapkanlah la ilaha illallah dan kalian tinggalkan sesembahan selain dia. Mendengar kalimat tersebut, mereka kebingungan lantas berseru, wahai Muhammad, apakah kamu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu saja? Bagi agamamu itu benar-benar aneh. Kemudian mereka Barakallahu fikum ya. Di sini ada kalimat yang lupa mungkin diterjemahkan. Ketika mereka mendengar kalimat tersebut, mereka bertepuk tangan dengan tangan mereka. Bertepuk tangan lantas berseru ya. Jadi nggak ada ucapan kebingungan, tapi boleh jadi maksudnya bertepuk tangan ini karena mereka heran, kaget ya dengan tawaran itu. Oh itu, akhirnya mereka bertepuk tangan seperti itu. Nah, dilanjutkan. Kemudian mereka berargumen, demi Allah, sesungguhnya orang ini tidak memberikan apa yang kalian inginkan. Pergilah dan teruslah dalam agama nenek moyang kalian hingga Allah memutuskan antara kalian dan dirinya. Setelah itu mereka pun bubar. Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan itu, yaitu firman-Nya, Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan. Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan musuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Kalau mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan orang pemberi peringatan rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang esa? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah ilah-ilahmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam hal damai yang terakhir. Ini mengesahkan Allah. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diadakan. Surat ayat 1-7. Barakallahu fikum jemaah. Itu akhir cerita dari negosiasi orang-orang musyrikin dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka akhirnya tahu nggak mungkin. Tawaran mereka diterima udah nggak mungkin. Dan bagaimana Allah menyebutkan orang-orang musyrikin akan melakukan penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Dan sabar. Sampai mereka mengatakan, animshu wasbiru. Sabarlah kalian dalam menyembah Tuhan-Tuhan kalian ini. Itu yang kita inginkan sudah. Itu kata mereka. Ahibati fillah. Apa sih beratnya menerima la ilaha illallah? Ternyata mereka harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Kalau hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi menyembah selain Allah, nggak ada gunanya ucapan la ilaha illallah. Orang-orang musyrikin mengetahui dengan dalam bahwa ucapan la ilaha illallah menuntut mereka untuk meninggalkan semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Maka mereka nggak mau. Mereka mau menyembah Allah saja 1 tahun, kemudian tahun depan menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Padahal yang mereka sembah adalah batu-batu. Boleh jadi ada makhluk-makhluk yang tidak punya
kekuasaan sedikit pun di muka bumi ini dan tidak pula di langit. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kita lebih bersabar dalam menegakkan la ilaha illallah. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, ada sedikit waktu, tafadhalina. Insyaallah, Masya Allah, barakallahu fikum ya Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada partisipant Zoom yang ingin bertanya. Ya, kami persilahkan yang raise hand terlebih dahulu atas saudara Raihan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Waalaikumsalam barakallahu Ustaz. Semoga Allah menjaga antum Ustaz. Amin. Saya mau tanya Ustaz, kalau misalnya bagaimana menghadapi ibu atau bapak gitu yang terkadang suka tidak mensyukuri nikmat yang beliau dapat baik dari keponakannya atau dari anaknya, meskipun itu sedikit menurut mereka, menurut orang tua. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Karena apalagi kalau misalnya beliau sering melakukan hal seperti itu, nah bagaimana cara menyadarkan mereka gitu loh Ustaz, agar mereka tidak seperti itu lagi. Ya itu aja sih Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fikum mubarak. Ya, kita itu nggak bisa milih orang tua. Sebagian kita Allah berikan orang tua yang soleh-soleha. Kalau kita punya orang tua yang materi, ya, yang mungkin mengukur kebaikan itu dengan harta, yang dia harapkan dari anak-anaknya adalah anak-anak itu berbagi harta dengan kedua orang tuanya, tapi ternyata boleh jadi anaknya rezekinya nggak banyak dan dia bagikan kepada orang tua juga tidak besar dalam pandangan orang tua, sedangkan anak-anak ingin menyadarkan apa yang harus dilakukan. Di antara hal yang bisa menyadarkan kita sendiri dan orang lain akan hakikat kehidupan dunia adalah ziarah kubur. Jadi orang yang ingat kematian itu dia akan qanaah dengan apa yang Allah berikan. Dia akan termotivasi untuk bertobat dan semangat untuk beribadah. Maka bagaimana sang anak membawa orang tuanya untuk ziarah kubur, ya, untuk ziarah ke tempat-tempat bencana, ya, dengan harapan dia tahu bahwasanya dunia ini nggak ada nilainya sebenarnya. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, nggak lebih, bahkan bukan nggak lebih ya. Kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah." Kalau dunia itu ada nilainya seperti satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih orang-orang kafir seteguk air pun. Allah nggak akan kasih buat mereka. Ini menandakan dunia yang diperebutkan oleh 8 miliar manusia ini sangat hina sebenarnya. Tapi karena dunia itu berkilau, menyebabkan orang tersilaukan dengan kilauannya, akhirnya dia berpikir ya yang menjadi tolok ukur orang sukses, orang senang, orang bahagia adalah harta. Maka berusaha untuk mendoakan orang tuanya dan untuk membawa orang tua tadi ke tempat-tempat yang dengannya insya Allah akan bertambah keimanannya dan akan mengetahui hakikat kehidupan dunia ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang masuk dari chat room Zoom. Afwan Ustadz, bagaimana strategi dakwah di negara tercinta kita ini sebagai antisipasi seperti sejarah pemboikotan total keluarga Rasulullah? Barakallahu fiik. Kalau bicara apa yang harus kita lakukan, yang pertama kita
harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwa kita hidup di negeri yang aman, Indonesia yang kita cintai ini. Kita hidup di negeri yang memberikan kebebasan beragama, dan itu ada di Undang-Undang 45. Bagaimana sikap kita agar tidak terjadi pemboikotan? Seharusnya yang dilakukan seorang muslim adalah berdakwah dengan hikmah, dengan kelembutan. Kalaupun kita tahu ada orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini, maka balaslah keburukan dengan kebaikan. Tunjukkan akhlak yang mulia. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti kita akan baca ceritanya. Beliau akhirnya meninggalkan kota Mekah, tapi beliau bisa balik ke kota Mekah, menaklukkan Mekah itu di tahun ke-8 Hijriah. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau membalas dendam terhadap kelakuan orang-orang musyrikin? Tidak. Beliau memaafkan. Jadilah seperti Nabi SAW, dan kita diperintahkan untuk meneladani beliau. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik." Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau bisa lembut sama mereka. Apabila engkau kasar sikapnya, keras hatinya, mereka akan bubar meninggalkanmu. Terus apa yang harus dilakukan? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Kata Allah, maafkan mereka. Maafin mereka. Terus mintakan ampun kepada Allah buat mereka. Bayangin ya, ada orang-orang yang tidak suka sama kita, kita disuruh memaafkan, lalu kita disuruh untuk berdoa memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amr, lalu bermusyawarah dengan mereka. Ya, itu menjadi strategi dakwah yang perlu diikuti oleh pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW, ya. Selalu memaafkan, selalu mendoakan, dan mengajak dengan kelembutan. Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu fiik. Ya, mungkin kita menuju ke pertanyaan terakhir. Tafadhali. Ustaz, pertanyaan terakhir yang raise hand dipersilahkan kepada saudari Putri untuk bertanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Naam, hayakumullah ya Ustaz. Afwan Ustaz, sedikit murojaah. Ustaz tadi Ustaz menjelaskan surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Ustaz, di sini ana membaca tafsirannya bahwa kesulitan itu hanya disebutkan satu kali oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Ustaz ya. Bahwa tidak mungkin satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan gitu ya Ustaz ya. Afwan Ustaz, bisa dimurojaahkan kembali Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan firman Allah ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yusranya disebutkan di sini tanpa alif lam, tanpa ma'rifah. Yusran. Ini menunjukkan bahwasanya Allah akan memberikan solusi buat kesulitan. Dan kesulitan boleh jadi satu. Di ayat yang terakhir dengan ayat yang sebelum terakhir itu ada alnya yang menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar akan memberikan solusi. Nggak mungkin dua kesulitan mengalahkan satu kemudahan, dan itu terbukti nyata. Musibah-musibah yang kita hadapi, coba bandingkan dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Hanya saja seringkali orang mengingat kesulitan, lupa dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Ada satu kesulitan, ada banyak kemudahan yang Allah berikan. Kalau kita diminta untuk menyebutkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, nikmat-nikmat yang Allah turunkan, kita akan kesulitan. Tapi kalau kita disuruh untuk mencatat kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi dalam kehidupan ini, kita akan catat. Pernah kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Maka nikmat Allah gak akan bisa kita mencatatnya.
Ya, ini pertanyaan yang menarik ya, bahwasanya seorang muslim diperintahkan untuk yakin dengan kemudahan yang Allah berikan. Sekali lagi, kalau engkau dalam kesulitan, nggak mungkin ya dua kesulitan mengalahkan satu kemudahan. Mesti yang datang sesudahnya adalah kemudahan yang sangat menyenangkan. Tapi yang dibutuhkan adalah bersabar menanti kemudahan itu. 3 tahun para sahabat Nabi menanti di Syekh Abi Thalib. 8 tahun mereka menunggu di kota Madinah. Mereka kalau mau masuk ke kota Mekah dipersulit. Bahkan ketika mereka umroh mereka pernah dihadang. Tapi setelah itu Allah bukakan buat mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan yang dengannya kita bisa melanjutkan perjuangan dan kita siap berkorban. Sebagaimana para sahabat Nabi telah mengorbankan yang mereka miliki demi sampainya agama ini kepada kita. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator kita. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Hasil TV dimanapun berada, para pencinta Hasil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Hasil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Hasil TV. Melalui Hasil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Hasil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya kesini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar, di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab belajar agama. Adab dalam belajar agama merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam menuntut ilmu agama, agar ilmu yang didapatkan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang yang mencarinya. Dalam surat Thaha, Allah menceritakan ketika Allah Ta'ala hendak menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Allah memberikan wahyu kepada Musa, terlebih dahulu Allah arahkan Musa untuk mengikuti adab yang Dia perintahkan. Allah berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Ketika Musa datang ke tempat api itu, dia dipanggil, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tua." Quran Surat Thaha ayat 11 dan 12. Dalam ayat ini Allah perintahkan Musa untuk melepas sandalnya sebagai bentuk sopan santun dan menjaga adab karena beliau berada di lembah suci. Dulu para ulama sangat memperhatikan adab dalam belajar. Bahkan perhatian mereka terhadap adab melebihi perhatian mereka terhadap ilmu yang diajarkan. Abdullah bin Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, pernah mengatakan, "Talabtul adaba 30 sanah, wa talabtul ilma 20 sanah, wa kanu yatlubuna al-adaba qabla al-ilm." Saya belajar adab menuntut ilmu selama 30